Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog Sidoarjo Kota UMKM. Saya di studio sudah bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Krembung yang pagi ini sudah hadir. Saya ingin sapa dulu yang pertama ada Ibu Siti Sriwinarti. Dengan ini beliau pelaku UMKM punya usaha sambal dan sinom Jengsri gitu ya. Nama usahanya ini adalah Elfaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Winarti? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari Krembung loh ya. Iya. Bisa mampir ke studio Suara Sidoarjo. Terima kasih Bu Win dan juga sama-sama. menemani Bu Winarti ada Ibu Ngatmiati Rahayu. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah, semangat deh kayaknya ya. Iya deh. Bu Rahayu ini punya usaha namanya Dapur Ayu gitu ya. Ini tapi jenis usahanya adalah kue basah atau snackbox. Iya. Ya, oke. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi deh. Nah, terus juga ada selain Bu Rahayu, Bu Winarti juga ada Mbak Ria Karivianti. Ini beliau punya usaha catering dan kue kering ya, namanya R Choco Cakes and Chocolate. Mbak Ria, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini bajunya seragam. Ini memang seragam dari UMKM Krembung. Iya betul. Wih keren ya, udah sebegitu kompaknya ya. Alhamdulillah. Maskernya pun juga sama Ini ini ya. produknya teman-teman juga Mbak. Oh gitu. Iya. Oh asik ya, keren-keren. Jadi saling support Bersinergi. produk bersinergi Iya. ya. Oke, baik. Nah, sahabat, kalau kita berbicara tentang UMKM, usaha ya, apalagi saat ini kita juga masih dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang begitu kita rasakan tuh dampaknya wow gitu ya, luar biasa sekali, berdampak terutama pada perekonomian juga tentunya. Nah, tapi kalau dari sahabat-sahabat dari UMKM Krembung, mungkin kita ngobrol dulu dengan Bu Winarti nih ya. Bu Winarti, ini bagaimana? Apakah adanya pandemi ini juga berdampak pada usaha yang dilakukan oleh Bu Win? Sangat berdampak sekali ya Mbak ya. Dulu ini kan usaha saya kan sambal sama sinom, tapi kuliner juga lah ya. Kuliner iya. Tapi di luar itu saya juga punya event organizing Mbak. Jadi yang untuk EO-nya ini yang agak nggak ada event ya. Berasa banget kalau Iya. IO-nya ya. Tapi Iya. kalau usaha kulinernya masih. Kalau sinomnya masih lumayan. Kalau yang sambalnya ini sudah agak lesu gitu. Oke, jadi yang paling banyak diminati akhirnya tetap di sinom ininya Iya, ya. betul. Oke, nah terus karena memang dirasakan itu begitu luar biasa gitu ya dampaknya, sampai nggak ada event sama sekali, nggak ada yang dikerjakan kan di usaha IO-nya itu. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Bu Win dengan kondisi yang ada selama pandemi ini? Selama pandemi ini ya kita kerjasama, saling memasarkan produknya teman-teman UKM Krembung. Jadi karena memang apa yang ada ya udah itu aja untuk bertahan. Jadi produknya kita saling sinergi, yang punya kuliner, yang punya craft, yang punya itu, ayolah kita bantu, kita saling mempromosikan produk teman-teman seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya sinergi seperti itu, pemasukan kita juga alhamdulillah malah bertambah kayak gitu. Alhamdulillah ya. Ini tapi sempat patah semangat nggak sih dengan adanya pandemi ini? Terus aduh deh, udah nggak mau usaha lagi atau nggak bisa usaha lagi gitu, sampai omset ini nggak sih sampai berdampak banget gitu atau gimana Bu? Kalau omset memang
penurunan drastis Mbak ya. Karena ya penghasilan kita sudah gimana ya, dengan keadaan yang seperti ini pasar kan juga lesu. Jadi ya sempet kayak patah semangat gitu. Ya Allah, kok nggak berakhir gini. Tapi dengan adanya kebutuhan pokok yang setiap hari harus dipenuhi, jadi ya mau bagaimanapun kita juga harus berusaha putar otak. Apa yang laku, apa yang bisa kita kerjakan itu harus kita kerjakan. Jadi nggak hanya mengandalkan usaha kita aja, tapi ya cari pemasukan yang lain dengan cara menjadi reseller atau dropship dari produk teman-teman kayak gitu. Dengan seperti itu, alhamdulillah pemasukan juga nggak disangka-sangka bisa bertambah kayak gitu. Jadi bisa jalan ya itu ya Bu ini ya. Kalau Bu Rahyu sendiri gimana nih pengalamannya selama pandemi ini? Iya, saya kan di snack box usaha saya, tapi juga enggak snack box aja sih, ada di kue tar, ada brownies dan juga yang lain-lainnya juga sih. Lah kalau ada efek dari pandemi ini kan biasanya snack box itu kan biasanya ada orang hajatan, rapat-rapat kan itu biasanya porsinya kan banyak gitu. Nah sekarang kan hajatan ada tapi kan cuma dikit, jadi ya memang ada sih juga efeknya ke usaha saya. Tapi alhamdulillah di sisi lain saya juga kadang sih sama dengan Bu Win tadi, saya juga promosikan produknya teman-teman. Selain saya promosikan selain dari usaha saya kayaknya masker atau bros gitu. Alhamdulillah juga sih bisa nambah-nambah penghasilan juga. Pesanannya lumayan ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini kalau dari Mbak Ria sendiri, Mbak Ria ini kan catering ya, Mbak ya. Sekarang kan orang pada banyak di rumah nih. Terus gimana dengan usahanya? Pertama itu pernah sampai awal-awal pandemi itu sampai di cancel ada 3 yang tercancel sudah. Itu untuk apa? Catering acara? Iya, untuk acara. Di sebuah acara. Sekolah, instansi itu kan ada beberapa gitu kan. Cancel, ya udah enggak apa-apa. Bisa dibayangin ya kalau pesanan ini dalam untuk sebuah acara 3 event di cancel. Wow. Terus gimana Mbak Ria? Ya akhirnya bikin yang lainnya, kue kering kayak gitu-gitu, coklat itu juga dulu itu banyak dibawa anak-anak sekolah kayak gitu. Terus kan sekolah juga libur, akhirnya kan berkurang, penurunan banget itu kan gara-gara pandemi ini. Terus tapi berjalannya waktu ini masih tetap jalan gitu. Catering, instansi kan akhirnya kan pertama-tama kan libur. Terus ini sudah masuk new normal itu kan jadinya ada lagi gitu. Ya. Jadi nggak sampai berhenti total, tidak ada pemasukan sama sekali, bisnis nggak bisa jalan, nggak sampai gitu ya. Tetap aja ada yang diolah lagi untuk bisa menghasilkan gitu ya. Tapi tetap di kuliner ya, Maria. Iya, kuliner. Nggak putar haluan nih. Siapa tahu beralih ke craft gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini kan di era pandemi seperti ini, apalagi ini kalau kita mayoritas dari Bu Winarti, Bu Rahayu dan juga Mbak Ria kan ini bergerak di bidang kuliner gitu. Bagaimana cara Bu Winarti, Bu Rahayu ataupun Mbak Ria meyakinkan customer tentang higienitas dari produk ini gitu? Karena kan pasti sekarang orang pada was-was ya, apa-apa udah deh kita bikin sendiri aja deh, kan khawatir begini-begini. Nah, ini bagaimana meyakinkan customer sehingga mereka tetap percaya dan membeli itu produk yang dihasilkan oleh Bu Winarti dulu deh, boleh silakan. Kalau saya ya gimana kita meyakinkan pelanggan? Ya kita punya perizinan juga, kemudian ya kita yakinkan boleh berkunjung ke dapur kita seperti itu. Sama juga kebanyakan kan kita customer kita itu juga sebagian besar itu adalah teman komunitas kita juga menjadi reseller kita. Jadi insya Allah lebih mudah kayak gitu untuk meyakinkan. Kalau anggota UKM insya Allah produknya teman-teman UKM itu insya Allah bagus-bagus semua, karena kita juga dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo. Bagaimana cara mengolah yang baik, yang higienis dan lain-lain itu kita sudah pelajari semuanya. Insya Allah
saya bisa meyakinkan dengan sertifikat-sertifikat yang pernah kita miliki untuk pelatihan pengolahan dan lain-lain itu insya Allah kita bisa seperti itu. Berarti ini kalau dari Al-Faza sendiri sudah ada ya perizinannya ya, sudah lengkap? Iya, untuk PIRT sekarang PIRT sudah dalam proses, tinggal nunggu sertifikatnya jadi, dan halal juga sudah proses. Insya Allah dalam waktu dekat sudah ada semua ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, kalau Bu Rahayu gimana nih Bu? Ya sama, saya juga kalau rata-rata sih konsumen saya itu dari teman ke teman yang lain. Jadi kan kalau teman itu kadang ya kalau beli itu biasanya langsung masuk ke dapur. Dari situ mungkin teman-teman bisa melihat cara produksi kita, dan juga dengan secara langsung melihat diproduksi, saya juga ikut dalam perizinan itu. Udah diurus juga ya perizinannya ya. Ikut kapan hari ikut apa Mbak Ria? higienitas. Hygiene. Oh, itu juga ada sertifikatnya ya, hygiene ya. Itu Iya. juga yang Ada perizinan. yang mengadakan itu juga dari Dinas Koperasi dan Iya. UMKM Sidar. Oh, oke, jadi ada standar higienis Iya. dari setiap produk atau usaha yang dibuat gitu ya. Iya. Oh, oke, baik. Nah, ini kalau Mbak Ria sendiri gimana Mbak Ria? Ya, sebetulnya sama Sama kayak aja ya. Bu Win sama Mbak Rahayu juga kan. Soalnya kan teman-teman atau instansi yang sudah kerjasama sama kita biasanya kalau mau lihat langsung datang ke rumah gitu aja, juga melengkapi sertifikat tadi itu juga sudah ada juga. Sudah ada ya. Oke. Ini kalau boleh tahu Bu Win udah berapa lama sih usahanya? Kalau saya baru sekitar 1 tahunan. 1 tahun dari 2019 ya. Iya, berarti sebenarnya ya? 2018 akhir, cuman dulu itu belum, masih penjajakan mana yang coba-coba gitu ya. gitu. Kalau yang untuk usaha saat ini baru 2019 benar-benar itu baru diseriusin iya, gitu betul. ya. 2019 terus ternyata ada pandemi gitu ya. Iya. Kaget gak sih? Ya, dibilang kaget juga karena memang masih mulai awal, jadi kan kita juga masih uji-uji ketahanan Iya. pangan dan lain-lain, jadi ya masih ya dibuat nyantai saja lah Mbak. Nggak stres ya. Biar nggak stres. Tapi juga alhamdulillah dengan adanya komunitas itu kita jadi saling menguatkan kayak gitu, jadi saling mensupport satu sama lain. Oke, dari sejak menseriusi usaha di bidang kuliner ini itu langsung gabung dengan Dinas Koperasi kah? Saya malah gabung dari Dinas Koperasi itu belum punya usaha Mbak. Saya awalnya bisa dulu ya seperti itu ya. Iya bisa. Jadi awalnya dulu kan saya resign dari kerja, saya kan ikut gabung di pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sidoarjo. Mulai dari yang awal dulu kan pelatihan pembuatan sambal dan pengolahan. Nah, dari dapat ilmu dari seminar itu workshop itu langsung saya praktekkan, saya uji cobakan ke tetangga-tetangga saudara, katanya kok lumayan enak gitu, jadi terus belajar kemudian ya mulai dari tetangga kanan kiri, saudara-saudara orderan itu alhamdulillah jadi ladang untuk usaha kayak gitu. Alhamdulillah. Itu Dinas Koperasi kalau mengadakan pelatihan gratis semua ya? Gratis semua. Wah, jadi kita tinggal datang, tinggal lihat aja gitu, atau Iya. langsung praktek juga? Kalau yang ada 2, yang satu itu program sedekah ilmu, yang satunya itu ya kalau ada seminar workshop yang diadakan di hotel kan nggak mungkin praktek. Kalau yang sedekah ilmu Dinas Koperasi itu ada prakteknya di kantor Dinkop gitu. Jadi kita bisa langsung menyaksikan langsung bagaimana cara pengolahannya kayak gitu. Oke, baik. Kalau Bu Rahayu, usaha ini sudah berapa lama Bu? Alhamdulillah saya merintis usaha saya itu mulai tahun 2005. 2005. Iya. Sebentar Bu, 2005. saya masih unyu-unyu itu. 2005 udah lama banget ya. 2005 atau 2015 15 ya. Kaget saya. 2015. 2015. Iya, Ya itu 2015 masih hampir 5 tahun. 5 tahun udah cukup lama loh Bu. Iya, alhamdulillah. Oke, nah pengalaman selama usaha ini memang langsung ikut gabung dengan Dinas Koperasi? Enggak, belum gabung. Awal-awalnya dulu itu saya gabung ini mulai tahun berapa Mbak Win? 2019. Iya, 2019.
Itu iya. kan awalnya saya dapat undangan dari desa untuk mengikuti WUB. acara WUB di tingkat kecamatan. Nah, dari situ dari WUB itu ada WUB ini apa ya? WUB itu Wira Usaha Baru. Wira Usaha Iya, Baru. Guru Oke. Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Nah, dari iya. situ mulai dari situ itu ada penyaringan Mbak Mia. Malah saya yang undang itu Buwin. Gitu. Langsung dimasukkan ke grup, Iya. baru masuk kelas Wira Usaha Baru. Dari situlah saya masuk ke Gabung di Iya, Dinas Koperasi. iya. Apa saja yang dirasakan oleh Bu Rahayu benefit setelah bergabung dengan Dinas Koperasi? saya bergabung ke Dinas Koperasi. Alhamdulillah dari situ saya mulai awalnya nggak tahu bagaimana cara mempromosikan. Di situ diadakan di situ dari Dinkop kan ada pelatihan bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara menghitung harga pokok, tentang packaging juga. Disitulah alhamdulillah banyak sekali manfaatnya saya bergabung di sini. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Ria sudah berapa lama nih Mbak Ria usahanya? Kalau saya mulai bikin coklat itu mulai kuliah ya. Oh, dari kuliah Iya, sambil tahun bikin-bikin gitu ya. Tahun berapa? 2012. 2012. Oke. Itu setelah itu lulus kuliah sambil kerja kan, belum usaha benar-benar usaha catering, baru usaha catering itu tahun 2017. Oke, 2017 baru catering ya. Jadi waktu ya sambil ini berarti coklat itu awalnya dari nyambi-nyambi aja gitu ya. nyambi-nyambi gitu. Karena hobi atau gimana tuh? Iya, hobi sama bikin kayak kue kering kalau lebaran kayak gitu sama liburan. oke. Kuliah kan panjang banget liburannya kan. Nah, itu. Oke, terus kenapa kok akhirnya beralih ke catering? Bukannya itu akan lebih berat gitu kalau catering? Oh, awalnya itu bukan beralih sih, masih tetap ya. Yang coklat, kue coklatnya, kering masih iya, tetap ya? tetap. Ada saudara yang kerjanya di desa, kelurahan maksudnya, kelurahan akhirnya pesen nasi kotak sekalian gitu sama kue basah. Nah ya udah dibikin gitu, akhirnya jadi kerjasama, lanjutlah. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oke, baik. Nah, Mbak Ria berarti ini gabung di Dinas Koperasi sejak kapan? Baru tahun kemarin sama kayak Mbak. Oh, baru setahun ini ya Malah setidaknya yang ya. undang juga Mbak Rahayu sih yang ngajak. Jadi saling gitu Iya. ya. Oke, dan apa yang dirasakan oleh Mbak Ria setelah gabung di Dinas Koperasi? Banyak sekali manfaatnya. Dulu itu saya masih ya sekedar pesanan kotak apa biasa, ada yang namanya izin, itu belum tahu caranya kayak gimana. Nah setelah gabung di Dinas Koperasi kan banyak tuh pelatihan kayak gitu-gitu, akhirnya ya tahu, akhirnya sekarang sudah lengkap sih ya, bukan lengkap, nggak lengkap banget, cuman ada beberapa perizinan yang sudah dilengkapi untuk catering kayak gitu. Oke. Nah, paling banyak pesanan berapa dalam satu hari? 1000 pernah. 1000 Iya, kotak 1000 pieces, iya, kue. kue. Iya. Heeh. Kalau Cateringnya? cateringnya itu kan nasi kotak sampai 500 pernah. 500 kotak dalam satu hari ya? Iya. Satu event? Iya. Wah, keren. Ya, seru sekali deh kita berbincang pagi ini bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Krembung, Bu Rahayu, ada Bu Winarti dan juga Maria. Silakan yang ingin gabung pagi ini, sahabat, Anda bisa telepon, bisa lewat PSTN ataupun WhatsApp call ya di 03189651514 atau bisa juga lewat WhatsApp chat ya di redaksi. Saya ditemani oleh Karin pagi ini. Anda bisa gabung di 0821326409 ya. Yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, Anda bisa tinggalkan di komen kolom chat teratas yang ada di YouTube, atau yang lagi nonton juga di Facebook, Twitter atau Instagram. Anda juga bisa DM atau inbox. Nah, nanti kita akan lanjut lagi berbincang bersama UMKM Krembung. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ya sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404
0289. Saya ulangi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masih di program Sidoarjo Kota UMKM ya, dan ya pagi ini kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Krembung. Ada Bu Winarti, Bu Rahayu dan juga Mbak Ria. Nah ini sebelum kita lanjut nih ngobrolnya, saya tadi udah dapat kode dari redaksi. Mbak, sudah ada yang gabung nih. Selamat pagi Karin. Selamat pagi Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Semangat dong. Semangat buat Mbak Tika. Semangat buat dong. Ibu UMKM. Ulang. Semangat dong. Semangat dong. Ya enggak lah, iya, itu enggak semangat beda kali. Ya? Semangat dong. Sakit ini. Sakit di telinga Rin, teriak-teriak. Aduh. Beda. Iya. Harus dengan pelan, kasihan kan telinganya dua. Iya. Tapi kelihatan aura lagi falling in love itu, lipstiknya warna merah gitu. Masker dipakai. Oh iya, nanti kena denda. Maaf, guys. Oke, silakan pertanyaan. Oke, ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk dari WhatsApp dan juga Twitter. Yang pertama di WhatsApp ada Ibu Selin di Wonoayu. Selamat pagi Mbak Tika dan ibu-ibu narasumber. Gimana sih caranya meningkatkan pemasukan usaha yang kita jalani dengan modal awal usaha yang minim? Kemudian yang kedua ini ada dari Twitter yaitu Ratna Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, bisnis usaha di bidang F&B ini kan termasuk usaha kecil rumahan yang paling menguntungkan ya. Nah yang jadi atau kadang bisa membuat kewalahan adalah dengan adanya pesaing-pesaing kita. Karena itu tadi F&B adalah usaha yang mudah dibuat tapi juga menguntungkan. Nah dari ibu-ibu UMKM di Krembung ini, bagaimana sih caranya mengatasi persaingan makanan yang ada? Terus kemudian satu lagi ada Talita di Seruni dari WhatsApp. Di dalam sebuah perdagangan ini kan pasti ada iklan. Nah, terkadang iklan yang kita lakukan sendiri dari sosial media juga kurang dikenal oleh masyarakat. Pastinya kita juga membutuhkan orang lain untuk mengiklankan produk atau usaha kita. Nah, kalau dari pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh ibu-ibu yang dilakukan oleh Dinas Koperasi ini sendiri, diajarin nggak sih caranya menekan biaya iklan untuk produk-produk usaha kita? Oke, baik. Silakan, boleh kita tanggapi dulu ya. Siapa? Bu Winarti, silakan Bu Win. Tolong dibacakan pertanyaan tadi yang pertama. Soalnya 3 langsung ya. Jadi saya juga yang pertama aja Rin, yang pertama aja. Yang 2, 3 udah ketulis. Pertama, gimana cara meningkatkan pemasukan usaha yang kita jalani dengan modal awal usaha yang minim? Oh, yang pertama ya. Saya juga dulu awalnya usaha itu juga modalnya sangat minim sekali ya. Cuma dengan sekitar 500.000 saja. Jadi Bapak atau Ibu sekalian bisa memulai usaha itu dengan modal yang sangat minim. Misalnya lihat kanan kiri apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang kita bisa seperti itu. Misalnya kalau saya kan sinom ya, sinom modalnya kan nggak terlalu banyak, 100.000. Kalau saya ya untuk satu resep 100.000 itu sudah cukup untuk sebagai modal. Nah dari uang yang 100.000 itu tadi saya putar modal, kemudian saya jual ke pertama kan kalangan keluarga dulu, habis itu kanan kiri, tetangga kanan kiri. Nah itu modalnya kan nggak terlalu besar kalau bisnis usaha sejenis sinom kayak gitu. Dan juga apalagi sekarang ini cuacanya kan juga sangat panas gitu, jadi produk itu kan juga sangat dibutuhkan. Apalagi juga masa musim-musim pandemi, minuman-minuman yang rempah-rempah itu kan juga sangat membantu untuk ketahanan tubuh kayak gitu. Jadi bisa dimulai dengan apapun, lihat di sekitar kita yang dibutuhkan apa, kita cari peluangnya kayak gitu. Misalnya saat ini untuk mulai ada pandemi ini kan masker, atau itu kan bagus-bagusan masker juga namanya itu konektor ya. Konektornya itu juga dari teman-teman kami itu juga misalnya saya nggak bisa, ya udah kerjasama dengan produsennya, dengan teman-teman yang bisa kayak gitu. Konektor masker mungkin dengan modal 200.000 udah banyak juga, dapat 20 pieces lebih gitu ya, bisa dijual dengan keuntungannya lumayan juga. Misalnya dari
teman-teman UKM Kerembung misalnya dengan harga 6.500 kita bisa jual dengan harga 15.000, lumayan. Wah, kan? Lumayan itu ya untungnya. Jadi ya. Okay. nggak usah modal yang terlalu banyak, modal minim pun juga bisa. Dengan kita mulai dari lihat apa kebutuhan di sekeliling kita, kayak gitu. Oke, baik. Ada tambahan mungkin Bu Rahayu atau Mbak Ria untuk pertanyaan yang pertama? Kalau saya itu dulu kan mic-nya agak dekat Mbak, dinaikin aja nggak apa-apa. Kalau saya kan dulu awalnya kan coklat ya Mbak. Coklat itu kan lebih banyak disukai anak muda-muda kayak gitu-gitu. Awal modalnya juga kecil banget gitu kan, apalagi coklatnya kan dibentuk-bentuk gitu atau gimana? Iya, dibentuk-bentuk karakter, terus apa stick. Karakteristik. Ada contohnya? Ada contohnya. Ini kita tunjukin nih ya, yang penasaran. Bisa nggak ya? Ya, tapi kalau coklat berarti harus kurma coklat ya Mbak ya. Kurma coklat. Iya, kurma coklat. Kurcok. Oke. Iya, jadi harus punya kreativitas ya. Saya coba lihat ya. Oke. Nah, ini dia. Yang lagi dengerin lewat streaming juga penasaran, silakan geser ke YouTube Cara Sidoarjo sekarang. Saya tunjukin ini ya. Sebentar. Delay nih ya di YouTube. Oke, semangat cemungut Kak Ria, Kakak Ria. Ada yang nyapa nih di YouTube Suara Sidoarjo atas nama Mbak Ira Nur Fauzia. Nah, silau ya. Silau ya, kena lampu ya. Nggak kelihatan ya. Oke, coba aku maju dulu. Coba. Nah, ini dia. Ini gimana nih awalnya, Mbak Ria? Itu kan kurma coklat ya. Awalnya itu kan cuman bikin coklat dibentuk karakter, dibentuk apa kayak stick-stick kesukaan anak kecil-kecil gitu kan. Tapi kan kalau untuk itu dikembangin lagi kurma coklat. Jadi dalamnya itu sudah nggak ada bijinya. Oh, oke. Kacang, keju gitu. Awal modal kan juga nggak terlalu besar. Nah, kita pasarkan itu ke teman-teman dulu. Kan itu kan harganya nggak terlalu mahal ya. Nah, dari situ kan bisa kita ngembangkan lagi kayak gini. Kalau segini kan memang harganya sudah di atas 50, harganya ini 70.000. Coklat gitu. Kan mahal banget nih. Terus juga rasa coklat itu kan macam-macam Mbak Ria. Itu nggak kalau awal-awal dengan modal minim kan kita nggak tahu nih ya coklat mana yang cocok, yang pas gitu untuk dipadu-padankan gitu kan. Sempet nggak sih rugi banyak gitu karena ternyata coklat ini terlalu pahit atau coklat ini terlalu nggak ada rasa gitu. Untuk mencari komposisi coklat yang pas gitu. Kalau saya dulu itu kan coba-coba dulu sebelum dijual kayak gitu. Jadinya waktu dijual sudah bisa udah pas nih gitu ya. Nggak sampai yang rugi gitu ya. Kalangan sekitar kita misalnya kita di desa kayak gitu. Jadinya ya dijual sesuai tempat kita kayak gitu. Pas coba-coba itu modalnya banyak dong pastinya. Itu pasti uang saku waktu kuliah itu ya. Waktu kuliah kan. Rela nggak jajan waktu kuliah gitu ya. Ya, soalnya disambi sama yang lainnya lagi. Hobi makan coklat juga. Hobinya makan coklat juga. Ya udah, berarti ya kalau misalkan pun itu mau dijual, ternyata nggak pas nih, pahit, ya udah dimakan sendiri aja buat camilan gitu ya. Kasih ke teman-teman gitu kan. Gitu ya. Yang senang temennya. Wah, ini mudah-mudahan gagal lagi nih ya coklatnya buat kita. Kan untuk stik kan nggak terlalu banyak bikinnya kan. Jadi coba-cobanya nggak terlalu banyak, sesuai kantong saku. Kalau coklat butuh modal berapa berarti ya sekitar? Nggak sampai 100.000 bisa. Oh ya, oke. Ya, oke, baik. Nah, ini dia. Kalau tadi kan ini kue kering ya. Kalau kue kering ya, coklat ya, coklat. Oke. Kalau kue kering juga sama. Modal 100.000 udah bisa ya, sebetulnya. Bisa. Nah, itu deh ya, dicoba aja ya. Oke. Nah, kalau Bu Rahayu sendiri, Bu, ini kue basah atau snack box. Nah, itu pasti modalnya saya yakin di atas 100.000 tuh ya. Iya bener ya. Terus gimana pengalaman itu? Tapi bisa aja sih ya, gitu ya Bu. Tapi saya awal-awal usaha itu memang belum ke snack boxnya dulu. Awal-awal kan saya itu niatnya pengen kerja ke pabrik gitu atau kemana gitu ya, tapi izin suami tidak boleh. Terus saya di rumah ngapain, nggak ada kerjaan gitu. Kata temanku itu saya usaha apa tuh, kue aja. Memang saya dari semenjak SMA
itu suka bikin kue, suka kuliner juga sih. Nah dari situ saya coba ikut kursus. Itu saya coba awalnya tuh dulu enggak snack box, saya cuma bikin bolu yang jadul itu bolu. Ya itu kan juga enggak terlalu banyak kan modalnya. Nah dari situ nanti hasil penjualan laba dapat berapa nanti saya belikan cetakan gitu. Jadi enggak mikir pengen beli baju beli apa, enggak, saya rem dulu itu. Memang harus ada yang dikorbankan gitu loh ya. Kalau Mbak Ria nih uang sakunya pas uang jajan pas kuliah. Nih kalau saya di situ dari situ terus pengen lagi dapat modal agak banyak, pengen beli cetakan, nambah cetakan, terus kursus lagi. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak sih cetakan dan ya di situ saya baru mulai ke snack box. Oke, nah ini dia ya peralatan ini loh ya juga harus dipertimbangkan juga, ya. Oke, baik. Ini tadi Mbak siapa nih tadi Rin yang tanya pertama tadi? Yang kedua tadi. Yang tanya yang pertama. Oh yang pertama Selin di Mbak Selin. Yang kedua tadi tentang atasi persaingan usaha ya. Benar. Mbak siapa tadi pertanyaan? Di Twitter Ratna Ayun. Ratna Ayun di Twitter Suara Sidoarjo. Oke. Cara mengatasi persaingan usaha gimana Mbak Ria? Mengatasi persaingan usaha ya. Cara mengatasinya itu kalau untuk saya ini harus kreatif ya? Ya lebih kreatif lagi, kita kembangkan lagi ini. Cari-cari resep-resepnya gitu ya. Coklat kita kembali lagi seperti apa kayak gitu. Terus kita juga berhubungan baik sama teman-teman kayak gitu. Meskipun orang lain ini punya usaha yang sama, kita tetap berteman baik kayak ya. Misalnya kita satu kerembung gitu kan banyak gitu kan yang jualan kue snack box kayak Mbak Ayu, terus teman-teman lainnya juga banyak gitu kan. Nah untuk itu kan kita juga menjaga hubungan itu. Persaingan yang sehat lah istilahnya ya. Kalau Mbak Min gimana, Mbak Min? Ya, pada intinya untuk menanggulangi atau menyikapi persaingan itu ya nggak usah fokus ke produknya orang, tapi kita fokus bercermin dari diri kita sendiri, produk kita sendiri. Kita kembangkan varian-varian baru kayak gitu. Misalnya kalau di sana dia itu jual dengan harga segini, jangan terkecoh harga, tapi kualitas kita tetap dijaga sama variasi produk kita. Kita harus berinovasi kayak gitu. Jadi fokus pada produk kita perbaiki. Nah, jadi dengan fokus pada produk kita, insya Allah nanti mereka konsumen itu tahu, meskipun di sana harganya lebih murah, kita harganya lebih mahal, tapi kan kita kualitas dari produk kita itu tetap unggul kayak gitu. Kita jaga kepercayaan konsumen seperti itu. Bu Rahayu? Iya sama sih. Kalau saya sih kalau dalam menyikapi persaingan itu, kalau dilihat dari ini ya pandemi ini kan orang banyak yang libur di rumah, jadi itu banyak yang pingin jualan kan daripada nganggur lah. Di situ tuh rata-rata orang itu banting harga, kayaknya itu di bawah kita jauh gitu. Tapi saya ya enggak, biasa aja lah. Kita tetap kita tingkatkan kualitas kita tetap kan. Kalau konsumen kita tahu kualitas kita seperti apa, rasanya seperti apa, tetap di situ aja. Oke. Baik, ini kalau nggak salah ini brownies ya? Iya. Ini yang punyanya Bu Rahayu. Iya. Nah, ini saya boleh tunjukin nih. Tadi saya agak membuat. Oke, nah ini dia. Nah, ini nih sahabat, bisa lihat ya. Saya cuman pantau di YouTube aja deh. Yang di Facebook, Twitter saya nggak nanti dilihat. Nah ini nih coba. Oh ini silau ya. Bisa kelihatan nggak ya? Sebentar. Oke. Nah ini produk brownies yang dibuat. Kalau bikin produk ini berapa lama sih waktu yang dibutuhkan, Bu Rahayu? Itu cuma 1 jam sudah selesai. Selesai ya? Iya. Sampai punya karyawan nggak sih di rumah? Alhamdulillah saya di rumah itu kalau dibantu suami sama ibu, terus ada karyawan 2. Nanti kalau kita snack box-nya kan misalnya ada orderan banyak, itu kan butuh untuk packing kan ke dalam box itu nanti baru panggil orang ini ya bantuin lagi. Gitu ya. Iya gitu. Oke, paling banyak pesanan sampai berapa?
Kalau saya snack box sama sih pernah satu hari 1.000 juga pernah 1.000 box. Oke. Untuk walimah gitu ya. kadang 3 konsumen. Oh, tapi acara kalau sekarang nikah. ini ya kalau masa pandemi ini kan orang hajatan paling cuma 150 nggak sampai 300. Nggak pernah dibanyak-banyak Iya. ya. Oh, keren ya. Itu udah banyak sih. Oke, kalau Bu Win punya karyawan juga kah di rumah? Belum punya, ya? cuma saya sendiri saja karena memang baru merintis baru 1 tahun ini Mbak ya. Iya. Jadi belum punya karyawan. Oke, baik. Jadi masih bisa ya diatasi sendiri gitu ya. Oke. Paling banyak pesanan itu dari Sinom berapa botol? Ya kalau tiap harinya kan kadang dibawa ke pasar ya, dipasarkan di pasar Larangan biasanya suami saya itu. Ya sekitar ada 50 botol ya. Ada ukuran-ukurannya nggak sih ada botolnya? 350, ada 500, ada 1.500. Oh, jadi ada 3 pilihan Cuman gitu biasanya ya. yang paling laris itu ya yang 500 mili itu yang standarnya orang bisa konsumsi itu ya, kekuatan kalau yang konsumsi. 1.500 itu biasanya untuk keluarga-keluarga, tetangga-tetangga itu yang jadi biasanya pesen gitu. Oke, baik. Iya, kalau dari tadi pertanyaan yang berarti udah kejawab semua ya? Udah kejawab ya, cara mengatasi persaingan usaha tadi udah ya. Baik, ya. Terus pertanyaan ketiga tadi tentang iklan di sosial media itu kan kadang orang banyak yang nggak ngerti nih produknya apa, seperti apa gitu ya. Nah, terus untuk menekan biaya iklan itu apa yang dilakukan gitu? Untuk ada sih iklan itu untuk biaya promosi itu perlu nggak sih kita tuh harus menekan biaya promosi itu? Iya harus itu. Bukannya semakin ini promosinya semakin bagus ya? Semakin banyak promosi semakin bagus. Cuman kita juga lihat pangsa pasar kita, kemudian area jangkauannya kita kan harus dipertimbangkan juga. Kalau produk kami kan masih belum tingkat nasional ya, masih tingkat jangkauan masih area Sidoarjo saja. Jadi untuk promosi biasanya saya hanya lewat FB online marketing ya, FB, WA, IG, kemudian juga di grup-grup itu. Cuman yang saya tekankan di sini, misalnya untuk biaya promosi kalau pakai FB ADS kan kita bayar. Kalau usahanya sudah go, sudah lancar sudah besar lah ya, istilahnya sudah besar. Kenapa tidak pakai FB ADS dan lain-lain? Sekarang kan musimnya online semua kayak gitu kan. Kalau masih usahanya masih jangkauannya di area sekitar Sidoarjo saja, kita bisa kerjasama dengan teman-teman di komunitas. Misalnya contoh di komunitas kami ya di Kerembung Entrepreneur Community ini, kita itu ada sistem saling mempromosikan. Jadi satu hari ini nanti ayo produknya siapa yang di-share di grup kayak hari ini mungkin Mbak Ayu nge-share foto di grup. Nah, kita itu satu grup, ayolah saling membantu promosikan. Jadi misalnya anggotanya ada 90 ya, dipromosikan 90 orang. Dan jangkauan untuk bisa dilihat kan dari teman-teman kan juga banyak kayak gitu. Istilahnya dengan sistem iklan gotong royong kayak gitu. Ada ya itu gratisan, itu kan sistem gratisan tapi menguntungkan. Itu menguntungkan itu ya. Paling dekat ya, melihat juga nilai kedekatan ya kalau seperti itu ya. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, nanti saya akan lanjut lagi untuk dialog atau perbincangannya karena sepertinya juga sudah ada yang bergabung. Nanti kita bacakan pertanyaannya Bu Yulia tadi yang sudah bergabung. Sabar dulu Bu Yulia, waktunya saya harus hadirkan dulu beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA,
ya, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN Kes dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali dibuka. Pendaftaran bisa dilakukan secara inden. Terakhir 24 September 2020, besok terakhir ya sahabat. Nah, tes masuk ini juga akan dilaksanakan di tanggal 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman dilakukan secara online. Nah, biaya pendaftaran ada Rp400.000. Info lengkap kunjungi website www.darulfikri.sch.id atau bisa hubungi 0878 634 23544. Informasi ini dipersembahkan oleh Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbuk Sidoarjo 2020. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi.
Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita masih di program Sidoarjo Kota UMKM dan masih berbincang dengan UMKM Krembung. Ada Bu Winarti, ada Bu Rahayu, ada Bu Ria juga nih. Sebelum kita ini ke pesan ya, karena tidak terasa sudah masuk di sesi akhir, saya gabung dulu ke redaksi. Ada Bu Yulia ya tadi, Karin. Iya benar, ini sudah ada Bu Yulia yang bergabung di WhatsApp redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia dari Gedangan Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Atika dan ibu-ibu narasumber. Selamat pagi Bu Yulia. Iya. Apakah dari Dinas Koperasi yang membina ibu-ibu UMKM juga diajarkan tentang manajemen pengelolaan uang usaha, yang mana itu tidak kalah pentingnya selain yang sudah diajarkan tentang pemasaran dan yang lain-lainnya. Terima kasih Mbak Atika dan ibu-ibu narasumber. Dan ini ada satu lagi Mbak yang menanyakan tentang, dari Husen di Trosobo, menanyakan tentang penasaran sama produk-produknya ibu-ibu dan harganya juga, dan apakah mungkin produk usaha dari ibu-ibu UMKM Krembung ini tersedia di GrabFood dan GoFood. Oke, terima kasih yang sudah bergabung Bu Yulia. Nah ini pendengar setia sahabat Suara Sidoarjo nih Bu Yulia, mudah-mudahan selalu sehat Bu. Terima kasih sudah gabung. Pengelolaan keuangan usaha ini gimana, silakan. Oh iya, di dinas, di Dinkop Kepanhari juga ada pelatihan masalah keuangan dan juga HPP. Banyak sih yang pada gini, dulunya tuh awalnya emang uang pribadi sama uang usaha itu dicampur. Lah dari di situ kan kita ikut pelatihan itu ndak, uang pribadi dan juga uang usaha itu ndak boleh dicampur. Ya. Lah masalahnya kalau kita ini kan UMKM ya, masih awal-awal juga. Kadang itu kita usahanya dari situ. Kalau kita nggak ambil di uang usaha, itu juga nggak bisa karena apa itu rezekinya apa dari situ juga kan. Nah itu juga nggak boleh, katanya disuruh apa bisa uang usaha sendiri, uang pribadi sendiri. Kalau memang kita usahanya dari situ hanya satu-satunya, ya kita ambil seberapa uang kita, kayak kita gaji diri kita sendiri. Gitu. Jadi harus konsisten ya. Iya. Jangan tergoda loh ya. Biasanya itu godaan. Kalau uang usahanya banyak, ternyata uang mau belanja habis, ya sudah gitu ya. Ya apa caranya gitu ya. Piutang untuk utang. Dipakai dengan cara hutang. Tapi jangan lupa dikembalikan gitu ya. Saya pikir kok duit-duitku sendiri gitu ya, gak dibalikin. Oke deh, nah yang terakhir karena waktu saya habis, sudah
udah habis pagi ini. Terakhir singkat mungkin Pak Husen atau Mas Husen di Trosobo tadi. Produknya tuh harganya berapa aja nih mulai dari sambalnya Bu Winarti? Ini sambalnya kalau kan ada beberapa varian ya, kayak sambal bajak antara sekitar 25 sampai 30 ribu. 25 sampai 30 ribu itu kemasan yang kemasan botol 150 gram. 150 gram. Oke, itu rasa-rasanya macam-macam ya. Kalau sinomnya? Kalau sinomnya yang mulai 350 ml itu 5.000, 7.000, ada yang 15.000. Oke. Cuman untuk 15.000 yang 1.500 ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau mau pesan hubungin kemana nih, Bu Win? 0822 444 32988. 32988. Enggak kebanyakan nih, enggak ya, bener ya? 0822 4-nya 3 kali 32988 ya. Oke, kalau Mbak Ria? Kalau saya untuk coklat mulai harga 2.000 sampai 70.000. Oh, 2.000 sampai 70.000. Yang seperti itu kan. Murah banget. Oke, baik. Kalau untuk nasi kotak ya. Mulai harga ada ayam geprek yang mulai 10.000 sampai 25.000. Sampai 25.000 ya. Oke, baik. Untuk kue keringnya? Keringnya itu pas momentum ya berarti ya, kue keringnya? Enggak sih. Kalau untuk lidah kucing masih terus? Iya, masih terus. Soalnya PRT-nya sudah keluar. Oh, berapa itu untuk kukirnya? Kalau untuk kukirnya harganya kemasannya macam-macam. Kalau untuk satu toples harganya 40.000. Oke. Sampai 50.000 tergantung rasanya kan. Oke, baik. Nah, terus kalau mau pesan menghubungi kemana? 085 730 433 825. 825 ya, 085 730 433 825 ya. Oke, Bu Rahayu, kalau mau pesen brownies berapa harganya? Kalau brownies itu harganya 30.000. Oke. Yang ukuran 20. 20 cm. 10 ya. Kali 10 cm. Oke, Terus kalau produk-produk yang lain? Produk yang lain snack box itu mulai harga 6.000 sampai 14.000 juga ada. Oke, tergantung permintaan ya, mau isi berapa, macamnya apa aja gitu ya. Bisa bisa request ya, Bu ya. Request ya. Kalau nastar juga saya juga bikin cooker juga sih. Oh, gitu. Tapi kalau itu aja pas momentum ya. Gitu. Oke, itu tapi karena momentum aja gitu ya, Bu ya. Yang jelas ini ya, snack box dan kue basahnya ini ya. Oke, kalau mau pesan menghubungi kemana? Ke 085 60 75 98 960 960. Saya ulang ya, 085 60 75 98 960 ya. Oke, baik, waktu saya sudah over ini ya. Pagi ini terima kasih banyak yang sudah bergabung juga. Terima kasih Bu Win, Bu Rahayu dan juga Mbak Ria. Mudah-mudahan sukses usahanya, lancar semuanya dan barokah ya. Sampai jumpa lagi. Salam untuk semua sahabat-sahabat di Kerembung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat, jam 8 pagi waktunya Anda menyimak Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.